Semoga lancar ya sekitar hari ini. Oke, berdasarkan list topik materi, kemarin kita udah belajar tentang infeksi saluran pernapasan bagian atas, infeksi saluran pernapasan bagian bawah, infeksi saluran kemih, seksual, dan beberapa infeksi spesifik mikroorganisme ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar sisanya. Ini ada TBC, virus, jamur, malaria, dan parasit. Fokus, saya bakal mulai dari jamur dulu ya. Kelihatan? Kelihatan, Kang. Oke, untuk yang lain yang belum tertib ya, sesuai tertib yang saya sudah sampaikan di awal, silahkan menertibkan diri. Kalau emang nggak bisa tertib juga sampai di akhir ya atau di pertengahan, mohon maaf saya remove ya dari Zoom ya. Yang saya maksud adalah on cam ya teman-teman ya, paling tidak itu. Oke, saya mulai dari untuk yang infeksi jamur. Fokus infeksi jamur yang sering dibahas, bukan sering dibahas, yang masuk blueprint ya. Ada beberapa yang paling sering keluar di UKAI, terbagi atas 3 ya. Ada tinea. Tinea itu ada, kalian tahu kadas, kurap, dan panu? Itu adalah tinea. Oke. Selanjutnya ada candidiasis. Candidiasis ada 2, vulvovaginal dan oropharyngeal esophageal. Kemudian ada yang onychomycosis atau jamur kuku. Awas, tinea capitis itu adalah infeksi jamur yang menyerang kulit kepala. Itu cap, capitis itu cap bahasanya. Itu adalah kepala. Kemudian barbae itu adalah jamur yang menyerang kulit yang tumbuh rambut, seperti daerah kumis ataupun janggut dan daerah yang tumbuh rambut lainnya, non kepala ya. Kemudian untuk yang korporis ini adalah tinea juga, tapi yang memang hidupnya atau tumbuh dan berkembangnya itu di badan. Yang manum di lengan, kruris itu di lipatan paha, kemudian pedis itu di kaki. Sedangkan yang tinea vesicolor itu yang disebut sebagai panu. Selanjutnya untuk yang candidiasis, kalau tinea biasanya hidup di daerah kulit yang cenderung lebih kering ya. Sedangkan untuk yang candidiasis itu dia cenderung hidup di daerah kulit atau membran mukosa yang cenderung lebih lembab. Seperti vulvovaginal candidiasis, dan ada yang di dalam mulut namanya oropharyngeal ataupun esophageal candidiasis. Ya, kalian tahu nggak sariawan? Sariawan itu kalau ada lesi yang bagian permukaannya ada luka kan ya? Nah, ketika lama-kelamaan udah ada membentuk lapisan putih di bagian permukaan sariawan, itu yang disebut sebagai infeksi jamur Candida albicans. Bisa ngikutin? Bisa, Kang. Sedangkan untuk yang onychomycosis, itu jamur kuku. Kalian pernah lihat kuku warna hitam nggak? Warna hitam terus bagian permukaan kuku itu tidak merata, kayak ketarik ke dalam gitu, kayak bentuknya nggak sempurna. Itu bisa manifestasi dari infeksi jamur kuku juga. Untuk jamur, fokus keberhasilan kalian menjawab soal-soal jamur, salah satu pencetusnya, salah satu pertimbangannya adalah kalian seberapa tepat menentukan bahwa itu kondisinya swamedikasi atau non swamedikasi. Kalau swamedikasi berarti kalian hanya bisa kasih obat-obat yang golongan topikal kan ya. Sedangkan untuk yang ini cenderung obat keras rata-rata. Untuk itu yang tinea itu ada clotrimazole miconazole sebagai perwakilan dari obat-obat golongan tinidazole. Kemudian boleh juga diberikan asam undesilenat, tepatnya sediaan topikal yang mengandung asam undesilenat, atau natrium propianat atau naftifin. Itu adalah topikal-topikalnya ya yang sering digunakan untuk
tinea. Saya guideline-nya dari Pedoman Tata Laksana Penggunaan Obat Bebas Terbatas di Indonesia. Mulai dengan topikal dulu. Nah, pertimbangan dapat pemberian oral dapat diberikan apabila frekuensi infeksinya sudah melebar atau parah, atau skenario di soal itu lebih ke arah diskusi antara tenaga kesehatan dokter dengan apoteker ya. Jadi silakan kalau emang itu kalian bisa memberikan obat-obat yang oralnya. Ini first line-nya ada glycyrrhizolfin, alternatifnya adalah terbinafin. Sisanya dapat menggunakan obat-obat golongan tinidazole, ada fluconazole, itraconazole, dan ketoconazole. Fluconazole dan itraconazole didahulukan. Ini berdasarkan sensitivitas selektivitasnya ya. Dia cenderung lebih selektif ataupun sensitif terhadap tinea dibandingkan yang ketoconazole. Kemudian fluko didahulukan dibandingkan itro berdasarkan jurnal yang sempat saya baca. Safety dari fluconazole itu lebih tinggi dibandingkan yang itraconazole, lebih aman fluconazole dibandingkan itraconazole. Maka sering kali didahulukan itu untuk tinea. Untuk yang vaginal candidiasis, polanya masih mirip menggunakan tinidazole Claudio pernah praktek, mungkin sekarang lagi praktek ya PKPA, pernah ngelayanin resep atau lagi ngedispensiin resep yang obatnya Phlogistatin ovula nggak? Phlogistatin ovula itu suppositoria vaginal ya, suppositoria ovula yang isinya renistatinnya. Biasa juga dikombinasikan dengan beberapa obat golongan tinidazole atau antibiotik. First line untuk tata laksana terapi oralnya dapat diberikan fluconazole. Saya ulangi, fluconazole ya. Saya udah ngecek, saya udah explore yang memang jelas-jelas dituliskan fluconazole itu punya indikasi untuk vulvovaginal candidiasis. Untuk yang ITRA dan keto nggak ada. Saya udah ngecek, saya list indication untuk itraconazole dan ketoconazole nggak ada ditulis jelas sejelas yang dituliskan di fluconazole ya. Tapi kalau ditanya bisa apa enggak, kalau emang di option yang kalian pilih itu nggak ada sama sekali fluko tapi adanya ITRA ataupun keto, silakan pilih aja nggak apa-apa. Itu untuk yang vulvovaginal. Sampai di sini pertanyaan atau lanjut dulu? Lanjut, Kak. Belum ada, Kang. Belum ada ya, saya lanjut ya. Untuk yang orofaringeal ataupun esophageal candidiasis, ini masih sama polanya dapat diberikan clotrimazole dan miconazole. Bedanya nggak ada thioconazole. Sedangkan untuk yang oralnya masih dapat diberikan fluco dan itra ya, tapi alternatifnya dapat menggunakan amphotericin B dan triazole. Ini untuk yang oralnya. Sedangkan untuk yang onychomycosis, ini jarang ditanya topikalnya, lebih cenderung ke oralnya ya. Ini ada cyclopirox, efinaconazole, dan tavaprole untuk topikal. Sedangkan yang oralnya, first line-nya dapat diberikan terbinafin, alternatifnya dapat menggunakan golongan tinidazole. Saya minta kalian highlight yang saya kasih kode warna merah ya. Sering kali muncul. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini sejatinya recall ya. Nggak terlalu bakalan analisa karena yang penting analisanya cuma di bagian part tadi ya. Kasusnya ini ada di bagian suami dikasih, artinya keadaan suami dikasih atau cuman sekedar suami dikasih atau diskusi antara nakes dokter dan apoteker. Selebihnya recall ya, ini ingatannya. Kalau udah ingat ya bisa jawab. Silahkan teman-teman, ada nggak pertanyaan? Siapa yang izin tadi, Mei? Iya, Kang. Nggak jadi, diundur lagi besok. Oh, oke, berarti Ita aja ya yang nggak join ya.
Kita lanjut. Ini tenang aja ya, PowerPoint-nya bakalan saya kasih. Biar nggak ke distrik dan kalian nulis. Kalau nggak mau nulis sama sekali nggak apa-apa juga ya. Nantinya bakalan saya kirim PowerPoint-nya. Pertanyaan saya, mau lanjut apa enggak? Atau masih ada yang tanyakan dulu? Dijawab. Belum, Kang. Kang, punten, mau pindah rumah dulu. Soalnya di sini sinyalnya jelek. Oke. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Atau lanjut? Lanjut. Oke, fokus ya. Sekarang saya mau ke cacing. Ada beberapa jenis cacing yang sering kali keluar ya di soal-soal UKAI atau soal-soal TOU UKAI ya. Cacing yang saya bakalan highlight ini ada 6 tipe, 6 jenis ya. Ada gelang tambang cambuk kremi. Kemudian ada filaria dan pita. Gelang tambang cambuk kremi, filaria dan pita. Kita selesaikan aja dulu ya. Boleh? Boleh, Kak.
Oke, kita lanjut lagi. Fokus. Di UKAI, seringkali soal-soal tentang cacing gak bakalan dituliskan cacing elang. Gak bakalan dituliskan cacing tambang, bahkan sampai gak bakalan dituliskan cacing pita. Tapi hanya bakalan dituliskan dalam bentuk jenis penyakitnya apa. Seperti yang saya tuliskan di sini ada Ascariasis sampai dengan Paeniasis. Bahkan beberapa kali kemarin muncul soal tentang cacing itu yang dituliskan bukan namanya gelang tambang ataupun jenis penyakit, tapi justru jenis cacing yang menginfeksi apa. Ya, ada Ascariasis lumbricoides sampai dengan cacing Paenia. Kadang dituliskan hanya dalam bentuk seperti itu, nggak dituliskan dalam bentuk gelang tambang cambuk kremi. Ya, tapi nggak usah khawatir, paling tidak kalian tahu jenis penyakitnya apa, karena sejatinya jenis cacing yang menginfeksi itu hampir mirip namanya dengan jenis penyakitnya. Bisa? Fokus. Saya minta kalian, tapi bebas, ini juga recall ya, tapi saya punya pola untuk mempermudah mengingat ya. Bebas, kalian punya cara sendiri, tapi kalau memang ditanya gimana cara saya mengingat, saya ingatnya seperti ini. Pertama, kita list urutannya berdasarkan pedoman tata laksana penggunaan obat basa-basi terbatas itu. Untuk cacing itu, kalau emang toh dia bisa menggunakan pirantel pamuat, pemberian pertama dapat diberikan pirantel pamuat. Ya, alternatifnya dapat diberikan mebendazole, yang ketiga dapat diberikan piperazine, dan yang keempat dapat diberikan albendazole. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, yang mana aja yang bisa diberikan untuk pirantel pamuat, mana aja yang bisa diberikan mebendazole, dan cacing mana aja yang bisa diberikan pirantel pamuat, piperazine dan albendazole ya. Polanya seperti ini, saya kasih kode bahwa ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya ingatnya, memang saya ingat urutannya gelang tambang, cambuk kremi, kemudian filaria dan pita. 4 itu tidak selektif obat-obatannya, yang selektif itu adalah filaria dan pita. Jadi gelang tambang, cambuk kremi, dan filaria pita, itu doang. Nah, pirantel pamuat dapat diberikan pada cacing nomor 1, 2, dan 4. Mebendazole dapat diberikan pada cacing nomor 1, 2, 3, dan 4. Piperazine dapat diberikan pada cacing nomor 1 dan 4, sedangkan albendazole dapat diberikan pada cacing nomor 1, 2, 5, dan 6. Untuk yang ini saya bilang filaria dan pita spesifik ya. Ntar saya bilang spesifiknya apa. Perhatikan dulu nih. Kelihatan nggak? Pirantel pamuat ada di cacing nomor 1, 2, dan 4. Mebendazole ada di 1, 2, 3, 4. Piperazine ada di 1, 2, dan 1 dan 4, sorry. Albendazole ada di 1 dan 2, 5, 6. Yang spesifik yang filaria dan pita. Ya. Filaria itu spesifikasinya dapat dimulai dengan pemberian dietilkarbamazine, alternatifnya adalah ivermectin. Sedangkan untuk yang pita, first line-nya dapat diberikan niclosamide, alternatifnya praziquantel. Selebihnya alben dan alben di sini ini unselektif karena dia bisa di mana aja gitu. Itu cara saya ingat ya. Jadi was kalian cara ingatnya seperti apa. Tapi ini polanya seperti ini. Oke. Ini pada nggak jawab karena lagi mikir, pada nggak jawab karena lagi nulis, atau pada nggak jawab karena lagi kurang sehat. Nulis, Kang. Oke, tapi bisa kita sepakati yang kemarin, yang udah kita sempat sepakati bersama. Bisa. Oke. Oke ya, apapun yang saya tanyakan, sekalipun cuma jawaban iya ataupun tidak, saya minta tolong dijawab. Boleh? Jadi kalau kalian nggak ada jawaban sama sekali, saya bahkan mikir ini mereka nggak paham atau gimana ya. Paling tidak ada konfirmasi dari kalian.
Nah, apalagi kalau saya nanya bisa lanjut atau enggak gitu kan. Bisa, Kang. Oke, sekarang kalau bisa-bisa. Sekarang pertanyaan saya, boleh lanjut atau enggak? Boleh, Kak. Boleh. Oke, saya lanjut. Untuk malaria, perhatikan baik-baik ya. Tata laksana terapi malaria itu identik dengan ACT. Saya ulangi, tata laksana terapi malaria itu identik dengan ACT. Apa itu ACT, Kang? ACT itu adalah artemisinin, combination therapy. ACT itu ada dua pilihan. ACT pilihan pertama dan ada ACT pilihan kedua. ACT pilihan pertama itu adalah kombinasi dari obat dihidroartemisinin dan piperaquine. DHP singkatannya, memang sering dituliskan, kadang di option cuma dituliskan DHP ya. Dihidroartemisinin yang dikombinasikan dengan primaquine ya. Dihidroartemisinin, piperaquine, P-nya piperaquine ditambah primaquine ya. Sedangkan ACT pilihan kedua, ini juga ada 3 kombinasi obat, ada artesunat, tambah amodiaquine, ada primaquine. Ya, DHP itu saya bilang tadi, DHP bukan satu obat ya, DHP adalah kombinasi 2 obat antara dihidroartemisinin tambah piperaquine ya. Bisa? Bisa. Oke, saya lanjut ya. Nah, malaria di highlight ada beberapa jenis ya. Dari 6 itu, 6 atau lebih bahkan. Tapi yang memang sering keluar di soal ada 4 yang saya highlight di sini, ada falciparum, vivax, ovale, dan malariae ya. Nah, lantas bagaimana tata laksana terapinya? Fokus lagi. Malaria itu first line-nya dapat dimulai dengan pemberian. Kalau kalian ini adalah pilihan pertamanya dapat diberikan kombinasi antara dihidroartemisin dan primaquine atau ACT. Pilihan keberapa ini? 1. 1. Nah, sedangkan yang kombinasi yang alternatifnya dapat diberikan artesunat, amodiaquine, dan primaquine. Ini adalah ACT pilihan 2. Oke, itu first line-nya. Sedangkan second line-nya dapat diberikan kombinasi antara kina, kemudian salah satu antibiotik doxycycline ataupun tetracycline, kemudian ditambahkan juga dengan primaquine. Itu untuk yang falciparum. Untuk yang vivax, sama persis polanya dengan yang falciparum, perbedaan dasarnya cuma ada di second line. Second line vivax itu tidak ada antibiotik. Itu untuk yang vivax, sedangkan yang ovale ini first line-nya agak sedikit berbeda, tapi second line-nya sama persis. Dapat diberikan kombinasi antara DHP ditambah dengan amodiaquine atau artesunat dengan amodiaquine ya. Ini slash maksudnya atau ya. Jadi amodiaquine tetap kombinatornya ada DHP atau artesunat. Atau saya tuliskan DHP tambah amodiaquine atau artesunat tambah amodiaquine. Itu maksud first line yang saya tuliskan di situ.
Second line-nya sama persis dengan yang di Vivax, yaitu kombinasi antara kina dan primaquine. Untuk yang malariae ini dibedakan berdasarkan gejalanya, ada gejala ringan dan gejala berat ya. Gejala ringannya gimana cara menentukannya Kak? Jadi kita bisa lihat kondisi klinis si pasien atau gejala yang dialaminya itu udah sangat mempengaruhi quality of life-nya atau enggak ya. Kalau emang bahkan dia sampai udah terbaring sakit dan lain sebagainya, bisa diasumsikan bahwa si pasien udah ada di keadaan yang gejala berat. Untuk gejala ringannya, first line-nya dapat diberikan DHP tunggal, atau maksud saya kombinasi antara dihidroartemisin dengan piperaquine, itu DHP. Sedangkan untuk gejala beratnya dapat diberikan tunggal golongan artemisinin, yang pertama artesunat, alternatifnya artemeter, yang ketiga kembali lagi ke ACT pilihan 1, atau masih nggak bisa menggunakan ACT pilihan kedua. Second line dapat diberikan kina tunggal. Itu untuk malaria. Ada pertanyaan? Kalau malaria ini bisa kambuh kan ya Kang ya? Bisa. Nah itu gimana kalau dia kambuh? Dikasihnya apa? Kalau yang kamu begini, orang misalnya saya malaria kan ya. Misalnya saya malaria, kemudian telah diberikan tata laksana terapi first line di awal. Ini dan sembuh tanpa ada hambatan. Ya, sekali obat sembuh. Nah, kalau memang obat yang pertama itu masih boleh. Artinya nggak ada masalah, nggak ada resisten terkait obat yang pilihan pertama tadi. Silakan kalau memang dengan itu sembuh pada kejadian pertama, silakan gunakan lagi. Tapi kalau memang ada kalimat-kalimat di pemberian pertama tidak memadai, tidak efektif, silakan kita bisa kasih yang first line alternatif. Tapi kalau ditanya telah ada di highlight visual, telah diberikan tata laksana terapi DHP dan primaquine, kemudian apalagi kalau ada sembuh berarti berhasil terapinya kan ya. Kita langsung lompat itu, kita bisa menggunakan alternatifnya berarti. Atau kalau emang alternatif first line udah nggak bisa, silakan kita bisa menggunakan yang second line. Oke Kang, makasih. Oke. Ada keadaan khusus untuk yang malaria itu. Pertama, kalau ibu hamil itu primaquine ditarik dari terapi. Kan tadi kalau kalian ingat ada ACT artemisinin combination terapi pilihan pertama tadi, ada dihidroartemisin dengan piperaquine tanpa primaquine kan ya? Atau DHP tanpa primaquine kan? Nah, kalau untuk ibu hamil primaquine-nya ditarik dari terapi. Otomatis first line-nya ACT-nya tinggal DHP doang untuk yang pilihan pertama. ACT pilihan kedua cuma artesunat dan amodiaquine, primaquine-nya ditarik dari terapi. Sudah ditangkap? Ada keadaan khusus tambahan untuk malaria profilaksis, misalnya Mei bakalan berkunjung ke daerah yang endemik malaria. Itu penata laksanaan untuk pencegahannya itu 2 hari sebelum berangkat. Nanti Mei minum dulu doxycycline 2 hari sebelum berangkat. Selama di sana juga minum, dan saat balik lagi minum lagi selama 2-4 minggu. Itu profilaksis malaria. Ada pertanyaan? Kamu mau nanya, kalau yang ibu hamil ini kan primaquine tidak boleh ditarik, terus berarti nggak ada penggantinya. Jadi cuma kayak tunggal aja gitu. Ini kombinasi ya, DHP itu 2 obat kan. Oh iya, maksudnya DHP aja gitu, berarti nggak ada primaquine-nya. Iya, iya. Ayo yang lain. Ada yang ngantuk nggak ini? Yang 7. Perbedaan dari 4 jenis malaria ini gimana? Kita tahu kalau itu falciparum, Vivax ovale, malariae. Oke, kalau berdasarkan rincian perbedaannya apa, saya nggak bisa jelasin rincian. Jelas ini adalah spesiesnya yang berbeda. Entah itu spesiesnya yang berbeda ya, memang beda jenis. Yang paling mungkin sering di-highlight adalah prevalensi kejadian. Ya, prevalensi kejadian falciparum itu paling sering ya.
malaria falciparum paling sering, tambahannya juga dia agak cenderung lebih kuat survive-nya, pertahanan hidupnya. Makanya terapinya kalian bisa lihat bahkan untuk yang falciparum itu ada tambahan antibiotik. Yang lain enggak lebih cenderung sederhana dibandingkan yang falciparum. Jadi pertama spesiesnya mungkin berbeda. Saya namain kata mungkin ya karena emang saya nggak tahu genusnya atau spesiesnya yang berbeda. Kalau emang satu genus berarti spesiesnya yang berbeda ya. Kedua, prevalensi kejadiannya. Yang ketiga tadi, kekuatan dari si malaria. Kekuatan kemampuan dia bertahan hidup maksud saya. Oke, tapi tenang aja, kalian nggak bakalan disuruh nentuin itu malaria vivax falciparum ovale atau malaria enggak. Itu akan dituliskan langsung. Nah, kalian tinggal menentukan terapinya apa. Soalnya terkait malaria ini kita nggak bisa analisa dengan diagnosa. Mungkin gejalanya iya ada, tapi relatif sama kan. Paling uji hasil laboratorium yang pemastiannya. Jadi di UK nggak bakalan akan kita diminta nebak itu malaria ovale, vivax atau falciparum. Cenderung akan langsung disampaikan bahwa jenis malaria yang menginfeksinya adalah itu. Ini parasit ya. Malaria juga parasit. Cacing juga tadi parasit ya. Segala sesuatu yang hidup di tubuh kita dan tidak ada fungsi di kita, itu bisa jadi parasit namanya. Oke, ada lagi kira-kira? Berlanjut kepada pertanyaan, silakan kalau pertanyaan dulu. Nggak ada, Kang. Ada ya? Kalau nggak ada, saya lanjut setelah malaria. Ini masih parasit juga, tapi yang bakalan saya highlight ada dua, yaitu skabies dan kutu. Ya, dua-duanya memang satu keluarga yang kutu, tapi memang organisnya yang berbeda. Kalian tahu skabies itu penyebab terjadinya kudis. Kalau kutu ya sebagaimana yang kita ketahui ada yang letaknya di kepala, badan, dan pubis. Pubis itu daerah di bawah pinggul. Gak usah terlalu khawatir terkait akan ada obat lagi, enggak, sejatinya karena emang dia masih satu famili yang sama, dia tata laksana terapinya relatif dekat ya. Dua-duanya dimulai dengan pemberian permetrin. Baik itu yang kutu dan skabies. Untuk skabies, alternatifnya dapat diberikan benzyl benzoat atau crotamiton, sedangkan yang kutu itu alternatifnya dapat diberikan malathion ataupun ivermectin. Kemarin yang ditanya bukan terapinya apa, tapi lebih ke swamedikasi permetrin seperti apa. Jadi permetrin itu digunakan umumnya pada saat sebelum istirahat ya, tidur maksud saya, malam, dibalurkan atau dioleskan ke seluruh tubuh, ini topikal ya, kemudian didiamkan 8-14 jam. Itu, silakan. Ada pertanyaan dulu? Belum, Kang. Kang, Bisa itu lanjut? pakai permetrinnya berapa lama? Gimana? Sorry? Berapa lama? Ini kan 8-14 jam, itu apakah ada di pemakaian ulang lagi selama Sekali doang. Oh, sekali doang. Sekali aja. Enggak 3 kali sehari atau 4, enggak atau dalam beberapa minggu, enggak seperti itu. Sekali aja. Oke, gimana? Ada lagi enggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Kita diskusi dulu, kalau enggak ada saya lanjut. Enggak ada? Enggak, Kang. Ya, kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Sekarang kita ke virus. Ini agak cenderung lebih kritis ya, atau kritikal ya. Kalian butuh fokus tambahan di part ini karena ada analisa, kemudian ada keadaan khusus, obat-obatannya juga mungkin kalau kalian memang udah belajar banyak pasti familiar ya. Ini pakai kode obat-obatnya juga nggak ditulis dalam bentuk nama obat, tapi dalam bentuk kode ya. Nah, saya minta fokus secara general.
Virus itu berdasarkan materi genetik yang dimilikinya terbagi atas dua. Ada yang retrovirus dan ada yang non-retrovirus ya. Apa itu retrovirus? Retrovirus itu adalah virus-virus yang hanya mengandung satu untai RNA. Saya ulangi, retrovirus itu adalah virus-virus yang hanya mengandung satu untai ribosa nukleat acid atau RNA. Ya, Iya, Kang. retrovirus itu contohnya HIV. Sebelum saya bakalan spill dikit tentang bagaimana virus memperbanyak dirinya dalam tubuh ya. Kalian tahu, saya yakin kalian waktu SMA kelas 1, kelas 3 ya. Itu udah belajar tentang sintesis protein kan ya? Transkripsi, translasi, dan terminasi. Pernah dengar? Pernah, Kang. Oke. Transkripsi itu kan sejatinya kayak gini ya. Kejadiannya dalam nukleus sel kan ya. Dalam nukleus itu ada rantai DNA double helix ya. Kemudian ada mRNA masuk kan ketika dibuka oleh enzim polimerase kan. Transfer kode genetik dari DNA ke RNA namanya transkripsi. Tapi di virus karena nggak punya DNA, ini nggak terjadi proses transkripsi. Tapi yang terjadi adalah transkripsi terbalik. Reverse transkriptase namanya. Dari kode genetik yang dimiliki oleh si virus dari RNA akan dikode ke DNA. Bisa ditangkap? Bisa, Kang. Oke ya. Itu pengantar awal tentang retrovirus. Untuk yang non-retrovirus ini yang beberapa di-highlight ada Herpes simplex virus, ada Varicella zoster virus, ada cytomegalovirus, ada influenza virus, ada hepatitis B virus. Mei sehat, Mei? Sehat, Kang. Reski sehat? Zahwa? Lagi nggak baik-baik saja nih. Gila? Baik. Afila, Kang. Sehat. Alhamdulillah. Sehat ya. Mutia? Iya, masih sehat, Kang. Masih sehat Kang, suaranya slow ya. Ida? Iya, Kang, sehat. Alhamdulillah. Meriska? Sehat, Kak. Ini Hesti, gimana Hesti? Sehat, Kang. Hesti orang Jawa, Pulau Jawa atau dari luar Pulau Jawa? Asalnya dari Palembang. Oh, Palembang ya. Kemudian ada Desi. Iya, Kak. Sehat juga. Tanisa, gimana Tanisa? Sehat, Kak. Lina nggak praktek lagi? Tadi shift pagi, Kang. Oke. Kalian eksternal berapa orang, Untak? 50, Kang. Wah. 50 Nggak orang. sampai 40-an. Oh, 40. 50-an kok. Totalnya berapa orang? 114. Wah. Angkatan saya, kita cuma ada 59 orang, total keseluruhannya, dan eksternal cuma ada 20. 19 malah. Kalian sudah sempat Ibu Ida ceritain nggak tentang standar TO berapa nilainya berapa, udah diceritain? Udah, Kang. Berapa? Kemarin disuruh 70 kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? 70 ya. Nangis deh, Kang. Angkatan saya dulu tahu nggak berapa saat mungkin lagi kritis gitu.
angkatan saya dulu standarnya 80 harus lulus TO-nya. Sampai 8 kali TO tuh, tapi nggak semua. Yang ikut TO sampai 8 kali itu emang nggak mencukupi itu. Sebenarnya TO Unpad itu 4 kali doang ya. TO internal itu 4 kali doang. Ada TO 1, TO 2, TO 3. Nah, TO 3 ini dia bakalan remedial bahkan sampai 3 kali TO kalau emang belum mencukupi nilainya tuh. Nah, kalau emang tuh sampai remedial TO 3 Unpad nggak memenuhi syarat, nggak bakalan diikutkan ke TO 4. Nah, orang-orang yang ikut TO 4 itu hanya orang-orang yang akan diikutkan UKAI biasa. Nah, makanya kalian sebelum dari awal ini diperkuat di bagian awal. Kalau emang toh 70 paling tidak cari aman sekitaran 60-an lah mainnya. Karena pasti akan ada pertimbangan juga sekalipun rendah. Tapi saya yakin kalian bisa. Akan bisa tembus 80 ya kalau mau belajar 80-90 malah ya. Asalkan fokus belajarnya, serius, tadi tertib ya. Ada herpes dan varicella, sitomegalo, influenza, hepatitis. Sedangkan yang retrovirus sebenarnya banyak ya. Cuman yang saya highlight di sini HIV. Herpes dan varicella, kata kunci obatnya kalian bisa menggunakan yang ada kata-kata siklovirnya ya. Sedangkan untuk yang sitomegalo, kalian dapat menggunakan antiviral yang mengandung yang kata-katanya ada ganciclovir ya. Untuk yang influenza virus dapat menggunakan oseltamivir ataupun amantadin ya. Untuk yang hepatitis B general menggunakan interferon alfa dan analog nukleotida. Analog nukleotida itu nama golongan obat, nanti saya bakalan rinciin tapi di part yang HIV. Boleh? Awas. Ini yang agak cenderung ini. Udah sempat belajar obat-obatan HIV nggak sebelumnya? Sekilas. Oke ya. Saya recall lagi. Awas, jangan langsung ini, pasti bisa ya. Fokus. Ternyata, sebenarnya jangan dulu nulis ya. Ternyata antiretroviral itu, tata laksana terapi HIV itu, dia menggunakan pola atau rumus ya. Nah, first line-nya ini rumusnya ya. Tata laksana terapi first line rumusnya adalah 2 obat dari golongan nukleotid reverse transkriptase inhibitor dan 1 obat dari golongan non-nukleotid reverse transkriptase inhibitor. Yang 2 tadi, yang 1 tadi saya bilang ini yang 1 golongan dari NRTI, dan untuk yang 2 NRTI yang bagian kirinya ini maksudnya, jadi golongan NRT itu banyak obatnya, tapi dalam tata laksana terapi virus lain cukup 2 obat yang diambil, 2 kombinasi obat. Sedangkan untuk yang NRT juga banyak obat-obatannya, cuman yang diambil 1 doang untuk tata laksana terapi first line. Ya, ada TDF. Kata kunci TDF, ingat huruf T-nya aja ya. TDF itu tenofovir. Antivirusnya namanya tenofovir. Sedangkan untuk yang 3TC, saya ingatnya yang 3 doang. 3 itu kalau diputar dia akan bentuk huruf M kan ya. Ini saya ingat lamivudin, M-nya, lamivudin. Kemudian untuk yang FTC, saya ingatnya yang T dengan C-nya ya. TC itu tricitabin, atau nama obatnya kan adalah M-tricitabin. Sedangkan kalau yang efavirenz, EFV itu mudah ditebak karena emang sejatinya namanya mirip kodenya. Kalau yang lain 3 sebelumnya ini nggak ada sama sekali mirip-miripnya kan? Itu maksud saya. Itu yang pertama. Alternatif first line dapat diberikan AZT. AZT itu ingat yang huruf Z-nya itu zidovudin. 3TC-nya adalah lamivudin ya. Kemudian untuk 1 obat dari golongan NNRTI adalah yang nevirapin.
Bisa? Bisa, Kak. Itu untuk yang first line. Sedangkan yang second line masih menggunakan rumus. Rumusnya hampir mirip ya. 2 obat dari golongan NRTI dan satu obat dari golongan protease inhibitor. Lofinavir, ritonavir, dan kawan-kawan itu adalah golongan protease inhibitor. Polanya masih mirip ya, yang 2 NRTI kalau kalian lihat mirip dengan yang di atas. Cuman yang berbeda adalah yang bagian kanannya itu kalau yang di first line menggunakan golongan NNRTI, kemudian yang di second line menggunakan protease inhibitor. Itu untuk yang second line. Yang third line ini nggak pakai rumus, secara general dapat diberikan ertafirin, raltegavir, dan danuravir. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjut keadaan khusus? Saya bakalan dijelasin dikit tentang mekanisme kerja. Mana ada pertanyaan? Belum, Kang. Bisa ya? Awas, fokus. Ini masih ingat nggak tadi? Kalau di manusia normal terjadi proses transkriptase kan? Transkripsi kan? Kalau di virus apa? Reverse transkriptase kan? Ya. Nah, NRTI dan NNRTI, saya mau highlight RTI-nya. RT itu adalah yang proses tadi, reverse transkriptase. Kalian mau nggak kode genetik virus dikopi ke manusia? Atau kalian mau nggak proses reverse transkriptase itu berlangsung? Mau nggak kira-kira? Enggak. Nggak mau kan ya? Makanya dikasih inhibitornya. I-nya di sini inhibitor. Jadi obat NRTI dan NNRTI ini kesamaan mereka adalah punya aktivitas yang sama dalam hal menghambat proses reverse transkriptase. Itu kesamaannya. Bisa ditangkap? Bisa, Bisa. Kak. Oke, sekarang apa beda nukleotid dengan yang non-nukleotid? Kalau yang nukleotid berarti mengandung nukleotida, yang ini tidak mengandung nukleotida. Kita tahu bahwa virus itu gini. Kita itu kan mau virus itu kan secara general dia itu mentransfer kode genetiknya ke sel manusia kan? Ke DNA manusia kan? Pertanyaan saya, mau nggak itu terjadi secara nggak ada pengawasan sama sekali, mau nggak? Enggak, Pak. Enggak. Nah, makanya ada nukleotida nih. Nih, ada obat yang mengandung nukleotida. Dia penyedia nukleotida baru. Ya, supaya si virus itu nggak semuanya menyerang ke manusia, tapi larinya juga teralih juga ke sini nih. Itu makanya dia kalimat menghambat pertumbuhan, menghambat perbanyakan genetik virus. Kalau yang NNRTI tidak punya nukleotida. Jadi salah satu strateginya selain menghambat proses reverse transkriptase, nah obat-obatan itu menjadi pengecoh juga. Jadi nggak semua kode genetiknya virus dikopi ke DNA manusia, tapi dikopi juga ke nukleotida obat. Sejatinya hasil sintesis dari pengkopian kode genetik virus ke nukleotida obat itu akan membentuk protein yang cenderung lebih mudah gampang hancur. Jadi nggak apa-apa. Bisa ditangkap? Bisa, Kang. Jadi perbedaannya cuma itu, yang satu mengandung nukleotida, yang satunya lagi nggak mengandung nukleotida.
Tapi dia punya aktivitas yang sama, yaitu menghambat proses reverse transkriptase. Oke? Kang, mau nanya. Hmm. Kalau yang NRT ini kan nukleotida, dia menyediakan nukleotida kan buat virus ini, jadi melakukan reverse transkriptasenya di sini. Kalau yang non nukleotida itu gimana? Nggak ada. Jadi Cuman RTI doang aktivitasnya. oh, oke. Namanya dia itu NN itu hanya Iya. sebagai penanda ya. Yang satu iya. mengandung nukleotida, yang satunya enggak. Oh, Itu yang di bagian hepatitis tadi, analog nukleotida, masih ingat? iya. Itu golongan yang NRT itu analog nukleotida. Oke. Makasih. Sama. Lagi? Boleh? Iya, Kang. Keadaan khusus ada keadaan khusus untuk tata laksana terapi itu ya. HIV ya. Yang pertama, untuk pasien dengan gangguan hati, ibu hamil, profilaksis bayi, profilaksis TB, HIV, dan TB. Awas, pasien dengan gangguan fungsi hati dieksklusi NRTI. Jadi kalau tadi rumusnya adalah 2 NRTI dan 1 NRTI kan? Nah, rumusnya jadi 2 NRTI doang kalau untuk pasien yang lagi gangguan fungsi hati atau pasien lagi HIV komorbid hepatitis B virus. Jadi tangkap part yang pertama? Bisa, Kang. Ibu hamil secara general yang paling sering dimuncul ya. Ada antiretroviral yang kontraindikasi di ibu hamil. Ada yang golongan NRTI ya. Tepatnya adalah yang efavirenz ya. Efavirenz itu nanti kalian ganti dengan pemberian nevirapin. NVP itu nevirapin. Karena kenapa? Efek samping spesifik efavirenz itu adalah yang Stevens-Johnson syndrome. Kalau berdasarkan ini dia pregnancy kategorinya D ya, makanya diganti. Kita nggak menggunakan yang efavirenz. Tadi kan 2 NRT dengan 1 NRTI, satu NRT-nya menggunakan efavirenz pertama kan, tapi kalau pasien lagi ibu hamil diganti aja dengan nevirapin. Oke? Profilaksis bayi untuk ibunya yang terkena HIV dapat menggunakan zidofudin selama 6 bulan. Untuk profilaksis TB ada 2 keadaan. Keadaan pertama yang apabila nilai CD4-nya kurang dari
200 sel per milimeter kubik, dan keadaan yang nilai CD4-nya lebih dari 200. Jadi profilak berarti belum TB ya, tapi orang yang lagi HIV AIDS kemudian itu wajib perlu penambahan profilaksis TB ya. Kalau untuk yang kurang dari 200 dan yang lebih dari 200 sama aja, pasti ada antiretroviral, ada ARV yang dikombinasikan dengan PPINH sama PPK. PPINH itu pengobatan pencegahan menggunakan isoniazid, kemudian yang PPK itu pengobatan pencegahan menggunakan cotrimoxazole ya. Kalau untuk yang CD4-nya lebih dari 200 ada kombinasi antara ARV antiretroviral yang ditambahkan dengan pengobatan pencegahan menggunakan INH. Bisa? Bisa, Kang. Ada pertanyaan dulu nggak ada? Belum ada, Kang. Belum ada ya. Saya minta kalian lihat ini. Bentar ya, saya kirimin. Kalian kelas F ya. Nah, coba buka itu di grup yang saya kirim. Kemudian kalian buka slide nomor 4. Raise hand udah teman-teman yang udah kebuka ya. Siapa aja yang udah kebuka? Raise hand saya minta. Slide keempat ya. Kalian lihat nggak? Orang dengan HIV/AIDS itu, jika dia belum terdiagnosis TBC, otomatis statusnya adalah HIV profilaksis TB kan? Nah, ada dua keadaan yang apabila nilai CD4-nya kurang dari 200 atau yang nilai CD4-nya lebih dari 200. Ini yang saya tuliskan di slide show sekarang. Tapi kalau yang udah terkena TB, HIV udah terkena, itu auto menggunakan ARV dia dapat. Dia juga dapat obat anti tuberkulosis yang HRJT 4H3R3. Dan juga dapat pengobatan pencegahan menggunakan cotrimoxazole. Bisa ditangkap nggak? Udah, boleh turunkan raisanya. Ada pertanyaan? Belum, Kang. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Kita ke TBC, anti infeksi terakhir ya. Saya minta tenaganya dikumpulkan lagi, difokuskan lagi ya, supaya bisa menerima TBC dengan matang. Kenapa Rizky? Suaranya nggak kedengaran? Ketika misalnya orang HIV itu terkena TB, itu pengobatannya bareng atau gimana? Diobat dulu HIV-nya, baru TB, atau TB dulu baru HIV? Bisa diulang, minta tolong diulang. Kalau misalnya pasiennya itu ada HIV sama TB, nah pengobatannya itu tuh bisa langsung bersamaan atau HIV-nya dulu yang diobati atau TB-nya dulu yang diobati. TB-nya dulu diobati. Jadi kayak gini, tidak mungkin kita HIV kemudian, karena gini, HIV nggak bakalan sembuh ya. Kita nggak mungkin kasih obat HIV dulu sampai dia sembuh baru nggak bakalan sembuh.
lakukan aja pemberian obat-obatan TBC selama 2 minggu pertama, kemudian berikan antiretroviral. Dimulai dengan pemberian OAT dulu, obat anti tuberkulosis dulu. Selama 2 minggu terapi, baru lakukan penambahan dengan pemberian ARV. Oke? Baik, terima kasih Kang. Sama-sama. Yang lain gimana? Lanjut atau ada pertanyaan lagi? Silakan. Lanjut. Oke, terakhir TBC, fokus TBC ya. TBC yang kalian ketahui ada berapa kategori? 2. Paru sama ekstra paru. Itu berdasarkan letak dia di mana di terinfeksi atau mengalami metastasis, mana ada 2, paru dengan ekstra paru. Tapi kalau misalkan kategori pengobatan ada berapa kategori? Kategori lama dan kategori Berapa aja? 1 dan 2. Kalau saya bilang 6 kategori, percaya enggak? Kalian ada di keadaan makin belajar makin merasa bodoh enggak? Iya. Kadang-kadang kaget, wah iya, ternyata kayak gitu kan ya. Wah, kemana aja kita waktu S1 ya, belajarnya kemana aja gitu kan ya. Pernah kepikiran kayak gitu enggak? Sering. Aduh, nggak apa-apa ya, bagus ya. Kalau kalian masih merasa bodoh, itu berita baik, bagus banget. Yang bahaya itu kalau kalian udah merasa pintar. Orang yang merasa pintar itu orang yang paling bodoh yang menurut saya. Karena emang sejatinya saya sampai sekarang masih merasa makin bodoh. Setiap saya baca materi, wah, makin merasa nggak tahu apa-apa. Oke, bisa lanjut. Ada Boleh. kategori satu, ada kategori 1, kategori 2, profilaksis. Ada ibu hamil, ada anak, ada TB MDR. Kategori 1 adalah pasien baru. Kategori 2 adalah pasien kambuhan, gagal terapi, atau lalai minum obat ya. Profilaksis ada untuk 2 keadaan. Yang tadi ya sebenarnya pasien dengan HIV dan pasien anak yang tinggal serumah dengan pasien TB. Ya, TB MDR itu adalah orang-orang yang resisten terhadap INH dan resisten terhadap Rifam. Oke. Awas, pasien TB kategori 1 ada 2 fase ya. Fase intensif dan ada lanjutan. Ntar laptop saya udah mau mati. Ntar.
Oke, kembali lagi, mohon maaf. Ada fase intensif, ada fase lanjutan ya. Fase intensif dilakukan selama 2 bulan menggunakan obat isoniazid, rifampicin, pirasinamid, dan etambutol selama fase intensif berlangsung atau 2 bulan terapi. Fase selanjutnya dapat diberikan 4 bulan menggunakan isoniazid, rifampicin, seminggu 3 kali aja. Jadi Senin minum, Selasa Rabu enggak, Kamis minum, Jumat Sabtu tidak. Minggu lagi minum. Oke ya, seminggu 3 kali menggunakan HR doang, isoniazid dengan rifampicin selama 4 bulan. Fase intensifnya selama 2 bulan menggunakan HRZE 4H3R3 ya. Nah, untuk yang kategori 2, ini ada 3 fase. Ada fase intensif, ada fase sisipan, dan ada fase lanjutan. Nah, selama 2 bulan menggunakan isoniazid, rifampicin, pirasinamid, dan etambutol, itu fase intensif. Fase sisipannya menggunakan HRZE atau isoniazid, rifampicin, ada tambahan ya, sorry. Ada tambahan streptomycin injeksi, kemudian selama 1 bulan menggunakan HRZE aja, dan selama 5 bulan menggunakan HRE selama seminggu 3 kali. Ada pertanyaan kategori 1 dan kategori 2? Silahkan kalau pertanyaan dulu. Belum, Kang. Oke, untuk yang profilaksis, untuk pasien yang dengan HIV AIDS ya, ini mendapatkan, jadi ini HIV profilaksis TB artinya belum TBC kan ya, tapi dia udah HIV AIDS. Nah, itu perlu pemberian INH ya. Yang tadi ya, sebenarnya yang tadi kan, baik itu yang CD4-nya lebih dari kurang dari kan menggunakan INH kan. Jadi INH seumur hidup. Kalau anak, maksud anak itu menurut WHO itu anak dari 2 sampai 8 tahun ya. Nah, anak yang bagaimana Kak? Semua anak enggak. Anak yang tinggal serumah dengan pasien tuberkulosis. Artinya gini, misalnya saya anak kecil ya, kemudian saya tinggal dengan tante saya yang punya TBC, dan tante saya saat itu lagi sedang mengkonsumsi obat-obatan TBC. Nah, saya wajib dapat juga, tapi INH doang. INH doang sampai tante saya sembuh. Oke? Untuk yang hamil sama persis dengan kategori-kategori yang lain, cuman dieksklusi streptomycin dan dihindari etambutol. Streptomycin pregnancy kategori X, ya, etambutol masih D. Artinya pertimbangan rasio dan manfaat diperlukan kalau yang D dan C ya. Kalau D dan C itu ketika manfaatnya lebih besar dibandingkan resiko, maka silahkan dikasih. Tapi kalau memang resikonya lebih besar daripada manfaat, ya udah di-cut aja dari terapi. Bisa ditangkap sampai sini? Bisa. Untuk mau nanya? Ada yang nanya? Nggak ada? Oke, kalau anak 2 fase ya, fase intensif juga.
Dan ada fase lanjutan. Nah, fase intensifnya dapat diberikan selama 2 bulan menggunakan HRJ dan 4HR. Oke. Sedangkan TB-MDR ini obat-obatannya bukan HRZL lagi, tapi kita menggunakan pola. 1 obat dari grup A tambah 1 obat dari grup B, tambah 2 obat dari grup C, dan tambah 1 obat dari grup D. Nanti gini, kalau obat-obatan yang TB-MDR itu diklasifikasikan berdasarkan grup, ada 4 grup ya, A, B, C, D ya. Grup A ada beberapa, grup B ada beberapa, grup C ada beberapa, dan grup B ada beberapa. Nah, rumusnya ini perhatikan kalimatnya, kita ambil 1 obat dari grup A, 1 obat dari grup B, 2 obat dari grup C, dan 1 obat dari grup D. Ntar saya perlihatkan obat-obatannya ada apa aja. Kelihatan? Kelihatan, Kang? Bentar. Yang dimaksud 1 obat dari grup A itu, contoh ya, ini kemarin opsinya muncul seperti ini. Jadi LFX contohnya ya, salah 1 obat dari grup A, kita ambil levofloxacin, yang ditambahkan dengan kanamisin, 1 obat dari grup B, 2 obat dari grup C, berarti ada ethionamide, ada cycloserine, sama ada tambahan salah 1 obat dari grup D, itu pirasinamide. Contoh seperti ini polanya. Bisa? Bisa, Kang. Oke. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin ada tambahan dari saya sedikit ya untuk TBC itu. Selain tata laksana terapinya yang sering kali di-highlight adalah efek samping spesifiknya. Yang pertama, isoniazid. Efek samping spesifiknya adalah neuropati perifer ya. Neuro itu asal katanya neuron, berarti saraf. Pati itu kelainan, berarti kelainan saraf. Atau kerusakan saraf. Dampaknya apa? Kesemutan ataupun kram ataupun sebah. Ya. Tata laksananya dapat diberikan penanganan dengan pemberian piridoksin atau vitamin B6. Selanjutnya untuk yang HR, rifampicin, itu efek samping spesifiknya adalah cairan ekskresi yang berwarna merah. Kemudian ada HRZ. Pirasinamid, itu efek samping spesifiknya yang sering kali di-highlight adalah peningkatan kadar asam urat atau hiperurisemia dan gout arthritis. Kemudian untuk yang etambutol, efek samping spesifiknya adalah gangguan penglihatan. Kemudian untuk yang streptomycin, efek samping spesifiknya adalah gangguan pendengaran, gangguan keseimbangan, atau gagal ginjal akut ataupun kronik. Karena streptomycin itu masih golongan aminoglikosida ya. Nah, semua obat golongan aminoglikosida itu dapat menyebabkan kerusakan glomerulus ginjal.
Itu keadaan-keadaannya. Oh iya, ada keadaan tambahan juga. Rata-rata hampir keseluruhannya beberapa obat anti tuberkulosis itu dia bersifat hepatotoksik. Ya, dapat merusak hati atau menyebabkan gangguan fungsi hati. Nah, parameter laboratorium yang dapat diukur adalah SGOT dan SGPT ya. Kita tahu bahwa kadar normal SGPT dan SGOT itu ada di kisaran 35 miligram per desiliter ya, 35 mg per desiliter SGOT. Nah, ada keadaan khusus di mana ketika terjadi peningkatan 3 kali lipat atau lebih kadar SGOT dan SGPT dengan tambahan gejala mual muntah, pasien berwarna kuning kulit dan matanya dan semuanya, itu obat-obatan TBC harus hentikan dulu, kemudian selamatkan hatinya dengan pemberian hepatoprotector, baru kalau emang mau dilanjutkan terapi lagi, lakukan pengecekan BTA positif dan fototoraks. Konfirmasi pasien dia benar-benar TB apa enggak itu paling tidak ada 2 metode pengujian, yaitu fototoraks dan BTA positif ya. Nah, masing-masing 2 parameter tadi dilakukan sebanyak 2 kali duplo. Oke, itu aja tambahannya. Silakan kalau ada pertanyaan kita diskusi, kalau nggak ada kita cukupkan. Gimana? Udah Kang, kayaknya. Belum Aman ada. lah. Aman lah ya. Ada tambahan informasi nggak hari ini? Ada Kang. Kang. Yang mana aja yang belum kalian pelajari kemudian baru dapat tadi? Kayak cacingan gitu. Ternyata banyak juga ya. Kan biasanya kayak, oh ya udah kalau cacing kasihnya Pirantel Pamoat gitu-gitu kan. Vila lagi praktek di mana sekarang? Lagi di apotek. Apotek ya. Ya. Nah, obat-obat yang saya tuliskan tadi itu, kecuali dietilkarbamazin, ivermectin, dan praziquantel niclosamide itu nggak bisa diberikan tanpa resep dokter. Ya, selebihnya dapat diberikan tanpa resep dokter ya. Oh iya, tambahan keadaan khusus juga untuk Pirantel Pamoat itu tidak bisa untuk ibu hamil dan anak di bawah 2 tahun. Piperazine dia pregnancy kategorinya B. Albendazole, mebendazole dia C. Niclosamide praziquantel B. Dietilkarbamazin B. Oke. Oke. Pasien 60 tahun pernah menjalani pengobatan TBC kategori 1 ya. Kamu berhenti pada bulan ke-14 karena dia merasa sudah sembuh. Pada bulan ke-8 kembali lagi ke puskesmas dengan keluhan batuk selama 2 bulan, demam berkeringat tiap malam. Hasil ronsen dan BTA menunjukkan pasien masih positif TBC. Hasil uji resistensi antibiotik menunjukkan bahwa pasien telah resisten terhadap isoniazid dan rifampicin. Yang dikasih apa? Kategori 1, kategori 2, atau kategori MDR, atau kategori anak, atau kategori ibu hamil? DR. MDR. MDR ya, karena emang udah resisten terhadap isoniazid dan rifampicin. Ya, untuk yang A ini adalah kategori 2. Ini kategori 1, yang ini kategori anak. Ya, ini adalah kategori MDR. Ini coba jawabannya apa? Pasien HIV, ya, nilai CD4-nya itu lebih dari 200 atau kurang dari 200 nih.
Kalau lebih dari 200 dikasih apa aja tadi? Ada antiretroviral dan ada tambahan pencegahan menggunakan PPINH. INH. Oke. Ini 2 NRTI kan ini kan? Ini 1 NNRTI. Nah, ini PPINH. Kalau di guideline yang tadi memang antiretroviral tambah dengan PPINH. Oke? Oke. Oke, itu sedikit spill aja dikit soal. Kalian mau soal saya kirim ya. Banyak tapi saya nggak bisa bahas semuanya setiap hari ya. Nanti kita jadwalkan ya sesekali kita bahas soal. Oke? Oke, Kak. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada? Oke ya. Saya minta maaf kalau ada salah malam ini ya. Semoga kalian nggak bosan ya. Jangan marah ya saya. Karena kalian kalau marah saya, sekalipun ikut belajar tiap hari nggak bakalan masuk bisa jadi. Siapa yang mau menerima informasi dari orang yang dia marah gitu kan ya? Orang yang marah itu bahkan Tuhan aja dianggap salah ya. Apalagi manusia seperti saya ya. Oke, itu aja dari saya. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan janggal. Minta tolong Mei atau siapa saja yang nge-record sekarang itu nanti langsung di-upload ya, kemudian langsung di-upload di record ya. Saya udah buat deskripsinya. Silakan. Format penulisannya kayak yang saya tuliskan di itu ya, di itu ya. Tinggal dihapus saya tanggalnya biasa saya udah ngeset ya. Biasa tinggal dihapus tanggalnya. Tapi kalau belum di-set, silakan tolong dicek lagi. Oke? Nah, terima kasih banyak semuanya, terima kasih banyak mau belajar.